Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua. Sebelumnya kita mulai dulu belajar dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita materi tafsir hari ini adalah surat An-Naba ayat 1 sampai 16. Sebelumnya saya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Artinya, tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang sebagai penghidupan, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang atau matahari, dan kami turunkan dari awan yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dari air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Jadi maksud dari ayat ini, pertama kita bahas dulu tafsir maksud ayat dari ayat 1 sampai 3. Jadi ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mengingkari hari kiamat. Setelah Rasulullah mengabarkan tentang hari kiamat, kemudian mereka mengingkari, mereka nggak percaya tentang hari kiamat. Kemudian bertanya-tanya tentang berita besar itu yang dimaksud hari kiamat. Dan berselisih tentang itu, mereka itu ada yang yakin, ada yang ingkar gitu. Nah, apakah mereka mengingkari atau mengimani hari kiamat gitu. Maksud dari berselisih itu. Nah, kemudian ayat 4 sampai 5. Allah memberikan ancaman yang keras dan tegas bagi orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Jadi setelah dijelaskan tadi itu bahwa orang-orang musyrik mengingkari hari kiamat, Allah menjelaskan bahwa orang yang mengingkari hari kiamat akan diberikan ancaman yang keras dan tegas. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaan dan ciptaannya yang agung, baik tentang hari kiamat maupun selain kiamat gitu. Jadi Allah itu kan maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Setelah Allah memberikan peringatan atau ancaman yang tegas, kemudian Allah menunjukkan kepada kita semua dan kepada kaum musyrik tentang kekuasaannya, baik itu tentang hari kiamat maupun ciptaan-ciptaan yang lain selain hari kiamat gitu. Kemudian ayat 6 sampai 8 menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan yang tenang dan kokoh, sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi seluruh makhluk. Kemudian menjadikan gunung yang kokoh sebagai tiang bumi. Lalu Allah menciptakan manusia atau makhluk berpasang-pasangan agar mereka itu bisa berkembang biak. Jadi ini salah satu kuasa Allah, salah satu ciptaan Allah yang ditunjukkan. Jadi Allah itu salah satu ciptaannya itu bumi. Bumi itu hanya secuil ciptaan Allah. Nah, secuil ciptaan ini sudah besar gitu loh, sudah nyaman dan aman sebagai tempat tinggal seluruh makhluk.
Kemudian Allah menjadikan gunung itu tiang bumi. Kemudian Allah juga menjadikan manusia itu berkembang biak gitu, berpasang-pasangan agar mereka bisa berkembang biak gitu. Kemudian ayat 9 sampai 11, Allah menjadikan tidur sebagai istirahat. Kemudian Allah menjadikan tidur sebagai istirahat. Setelah lelah bekerja mencari kehidupan di siang hari, itu ayat 9 sampai 11. Menjadikan malam sebagai pakaian, yaitu diselimuti kegelapan agar merasa tenang gitu. Jadi malam itu kan gelap, suasana malam itu kan gelap karena matahari sudah lewat gitu. Nah, karena gelap ini ibaratkan pakaian manusia. Jadi karena gelap dia suasananya tenang karena sedikit orang yang beraktivitas di malam hari gitu. Nah, karena suasananya tenang, manusia itu bisa merasa nikmat untuk beribadah. Makanya tahajud itu ada di malam hari karena diselimuti kegelapan, jadi merasa ketenangan, merasa nikmat ketika beribadah gitu. Kemudian menjadikan siang sebagai pencari kehidupan. Nah, karena siang ini terang benderang, Allah menjadikan keadaan siang itu sebagai pencari penghidupan gitu. Jadi orang-orang bekerja itu ada di siang hari gitu. Kemudian Allah ayat 12 sampai 14, Allah menjadikan langit menjadi 7 lapisan. Kemudian pelita yang terang atau matahari untuk menyinari seluruh makhluk bumi, dan menjadikan awan menurunkan air atau hujan yang deras gitu. Nah, yang pertama itu Allah menjadikan langit menjadi 7 lapisan. Jadi ketika Isra Mi'raj itu kan Allah ketika itu Rasulullah naik ke langit yang ketujuh gitu. Jadi itu dalam Al-Quran itu sudah menandakan bahwa langit itu ada 7 lapisan. Kemudian jika adik-adik semua itu mempelajari tentang fisika lebih dalam, di situ ada dijelaskan tentang lapisan langit. Itu sudah terbukti di fisika bahwa lapisan langit itu ada 7 gitu, di sains gitu ya, sains fisika. Terus selanjutnya menjadikan pelita yang terang. Nah, pelita yang terang ini yang maksudnya matahari untuk menyinari seluruh makhluk bumi gitu. Nah, seluruh makhluk bumi ini ada manusia, ada hewan-hewan, ada tanaman gitu. Nah, matahari ini salah satu kuasa Allah, salah satu ciptaan Allah yang amat menakjubkan, karena tanpa matahari kita tidak akan bisa hidup gitu ya. Tanpa matahari yang diciptakan Allah kita tidak akan bisa hidup, karena sumber makanan kita saja, tumbuhan itu membutuhkan matahari untuk fotosintesis gitu. Terus selanjutnya, dan menjadikan awan menurunkan air atau hujan yang deras gitu. Itu juga salah satu ciptaan atau kuasa Allah gitu. Kemudian ayat 15 dan 16 tafsirnya, dari cahaya matahari yang terang dan air yang berlimpah. Tadi cahaya matahari yang terang dan air atau hujan deras yang diturunkan oleh Allah dari awan. Allah menumbuhkan tanam-tanaman, biji-bijian sehingga menjadi kebun yang lebat gitu. Jadi begitu maksud dari tafsir ayat surat An-Naba ayat 1 sampai 16 begitu. Jadi nanti ini kandungan ayat yang ada di surat An-Naba ayat 1 sampai 16 begitu. Setelah ini bisa dipelajari lebih lanjut, bisa dipelajari lagi lewat bacaan-bacaan, kemudian diresum, dicatat ya. Terus jaga kesehatan dan jaga kebersihan, selalu patuhi protokol kesehatan jika keluar rumah gitu ya.
Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.